Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai pemikiran ekonomi sosialisme Marx. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Tantri Kusuma Gayatri dengan NIM 19961420019. Pertama-tama, saya akan membuka atau mengawali materi pada hari ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami. Perkenalkan, ini adalah anggota kelompok 5 yang akan berpartisipasi dalam membawakan materi pada hari ini. Teori sosialisme murni melibatkan unsur-unsur yang menciptakan pemerataan. Dan walaupun konsep ekonomi umum, namun banyak gerakan di negara-negara tertentu yang sudah mulai digeser seiring perkembangan waktu. Kendati pun pada hakikatnya masih tetap sama. Tujuan sosialisme ada 3. Yang pertama, dalam lingkup ekonomi, adalah untuk menciptakan pemerataan yang lebih besar dan tidak mengandalkan individu-individu atau institusi privat untuk mengelola sarana-sarana produksi. Yang kedua, walaupun ada banyak fase dalam berbagai upaya sosialis, dari kaum utopia sampai Marxian, hampir semua revolusi dan gerakan yang terinspirasi sosialis digerakkan untuk menciptakan keseimbangan antar kelas-kelas. Yang ketiga, melibatkan negara yang lebih besar atau hampir komplit dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan komitmen pada cita-cita yang ditetapkan sebelumnya oleh para pemikir. Beberapa faktor penentu sosialisme. Yang pertama, sistem ekonomi dan politik yang diatur dan ditata oleh elit atau aristokrat atau ketergantungan pada negara yang menguasai hampir segala bidang kehidupan. Kemudian, yang kedua, kritik yang lazim dikemukakan adalah bahwa karena tidak ada pasar yang terbatas pada ekonomi kapitalis yang bersaing, maka tidak mungkin bisa dipertahankan kalkulus ekonomi rasional bagi organisasi produksi yang efisien. Pada persaingan dan efisiensi itu penting bagi perkembangan dan dinamika ekonomi. Yang ketiga, kekacauan dan kemelaratan universal akan menjadi satu-satunya outcome yang timbul menyusuli khayalan dari kaum sosialis. Isu terkemuka dalam studi-studi tentang sosialisme ekonomi Marxian menyangkut juga teori nilai tenaga kerja yang menegaskan bahwa nilai sebuah produk atau layanan tidak diasosiasikan dengan biaya melainkan dengan jumlah tenaga kerja yang dihabiskan untuk produksi. Lagi pula, dalam sistem kapitalis nilai apapun yang ditambahkan pada produk atau layanan tidak dikembalikan kepada pekerja, melainkan masuk ke kantong kapitalis yang memiliki sarana produksi. Untuk mengambil satu langkah lebih maju, teori ini juga berpendapat bahwa teori nilai tenaga kerja tidak menaruh simpati pada ide tentang harga relatif. Dengan demikian, keuntungan kapitalis sekali lagi diraup dan dari produk-produk. Oleh karena itu, konsep sosialisme ekonomi harus dilihat bukan sebagai satu konsep ideologis murni yang punya tujuan sendiri, melainkan satu gerakan etis yang menginginkan agar ekonomi menjadi alat untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama. Kenalkan, nama saya Syamkrisan Parindra, NIM 19961420036. Saya akan memberikan sedikit tentang sosialisme revolusioner. Menurut Karl Marx, meskipun konsep sosialisme Marx dianggap sebagai sesuatu yang tak terelakkan, Marx merasa bahwa untuk mencapainya diperlukan revolusi. Marx mendeklarasikan arah revolusioner ini dalam buku The Communist Manifesto pada tahun 1848, dalam First International pada 1860, dan di Paris Commune pada 1871. Dalam The Communist Manifesto terdapat 10 program. Rencana revolusioner Marx dan Engels 1964 ada 10, yaitu yang pertama, penghapusan pendapatan yang progresif atau bertahap. Yang kedua, pajak pendapatan yang progresif atau bertahap. Yang ketiga, penghapusan semua hak warisan. Yang keempat, penyitaan properti dari semua emigran dan pemberontak. Yang kelima, sentralisasi kredit di tangan negara dengan menggunakan bank nasional dengan modal negara dan monopoli eksklusif. Yang keenam, sentralisasi alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara.
Yang ketujuh, perluasan pabrik-pabrik dan alat-alat produksi milik negara, menanami tanah-tanah yang menganggur dan meningkatkan kesuburan tanah secara umum sesuai dengan rencana bersama. Yang kedelapan, kewajiban yang setara bagi semua untuk bekerja pembentukan tentara industrial khususnya untuk pertanian. Yang kesembilan, kombinasi agrikultural dengan industri manufaktur, penghapusan bertahap perbedaan antara desa dan kota dengan distribusi yang tinggi, dengan distribusi yang lebih seimbang kepada seluruh masyarakat. Dan yang ke-10, pendidikan bebas untuk anak-anak di sekolah publik. Penghapusan tenaga kerja anak-anak di pabrik, kombinasi pendidikan dengan produksi industri. Peran vital kapitalis dan entrepreneur. Marx gagal memahami pengetahuan dan kerja kapitalis dan entrepreneur seperti yang dikatakan Baumbauer dan Alfred Marshall, serta ekonom besar lainnya mengakui sumbangan besar kapitalis dan entrepreneur dalam hal teknik pengambilan resiko dan menyediakan kapital yang dibutuhkan, tabungan, dan keahlian manajemen yang diperlukan untuk mengoperasikan usaha yang menguntungkan. Selanjutnya ada teori, yaitu yang pertama teori nilai kerja. Marx merasa bahwa sistem Ricardian cocok untuk model eksploitasi. Ricardo memfokuskan pada produksi dan bagaimana produksi mendistribusikan di antara kelas-kelas besar, pemilik tanah, buruh, dan kapitalis. Ricardo dan penerusnya, John Stuart Mill, berusaha menganalisa ekonomi dari sudut pandang kelas ketimbang dari segi tindakan individu. Dan yang kedua, teori nilai surplus. Marx berpendapat bahwa profit dan eksploitasi dapat dinaikkan dengan memperpanjang hari kerja dan memperkerjakan perempuan dan anak-anak dengan upah yang lebih rendah ketimbang lelaki dewasa. Kemudian mesin dan kemajuan teknologi menurut Marx hanya menguntungkan kapitalis, bukan tenaga kerjanya atau buruhnya. Marx menegaskan bahwa buruh seharusnya menerima nilai penuh dari produk yang mereka hasilkan. Pemilik tanah yang mendapatkan sewa dan kapitalis yang mendapatkan profit atau bunga mengeksploitasi buruh dan merampas hasil kerja mereka. Pemikiran ekonomi sosialisme Marx. Marx mengungkapkan bahwa kemampuan para pengusaha terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dan produktivitas buruh yang dipekerjakan. Nilai lebih merupakan selisih antara nilai produktivitas buruh dan upah buruh yang kemudian menjadi keuntungan bagi para pengusaha. Menurut Karl Marx, manusia itu merupakan makhluk sosial, maka dari itu aktivitas ekonomi tidak boleh dikuasai oleh individu, tapi harus dikelola bersama-sama, yang diatur oleh negara. Jadi, Marx ini memperkenalkan sosialisme sebagai sistem ekonomi terpusat di mana pemerintah memegang peranan lebih penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi sosialisme merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Sosialisme merupakan sistem ekonomi yang dimana segala kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah dan perencanaan terpusat dari pemerintah. Pengertian sosialisme ini sangat berbanding balik dari kapitalisme, di mana sistem perekonomiannya memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi sosialis bukan berarti tidak memberikan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, melainkan tiap individu itu masih tetap diberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi, tetapi sangat terbatas sekali karena adanya campur tangan pemerintah yang sangat besar. Pemerintah melakukan campur tangan demi terwujudnya kemakmuran masyarakat bersama, tetapi di sisi lain, kepemilikan individu yang dibatasi menyebabkan kreativitas individu semakin menurun karena semangat untuk berkaya dibayang-bayangi oleh pemerintah untuk kemakmuran bersama. Adapun contoh sistem ekonomi sosialis di Korea Utara dapat dilihat dari adanya penguasaan dan kendali secara penuh oleh pemerintah terhadap seluruh aktivitas ekonomi. Indikasi ini menunjukkan bahwa
negara Korea Utara sangat tertutup dan tidak mudah untuk membuka penanaman investasi asing di negaranya. Dan bisa dibilang sistem ekonomi Korea Utara lebih sosialis dibanding dengan Cina. Perkenalkan, nama saya Fitri, NIM 19961420002. Selanjutnya, sosialisme Marx dari utopis ke ilmiah. Menelusuri perkembangan sosialisme dari utopis abad pertengahan hingga ilmiah ala Marx. Batasan ini karena titik tekannya pada sosialisme versi Marx, sehingga perlu menelusuri keadaan sosialisme sekitar masa Marx. Dengan demikian, materi ini ingin menjawab bagaimana Marx mengkonsepsi sosialisme ilmiahnya, serta bagaimana sosialisme ilmiah itu sendiri. Yang pertama, menakar sosialisme utopis. Sosialisme pada dasarnya keyakinan diri bahwa segala bentuk penderitaan dan penindasan dapat dilenyapkan. Penderitaan dalam arti penzaliman atau pembajakan politik dan ekonomi yang mengakibatkan teralienasinya manusia dari hak dan hakikatnya sendiri. Sosialisme menurut Kristeva berarti suatu masyarakat di mana para pekerja mengelola dan menguasai sepenuhnya alat-alat produksinya dan menata ekonomi dan politik secara demokratis. Sosialisme abad pertengahan muncul setelah liberalisasi dan kapitalisasi dunia mencapai puncak penistaannya, di mana manusia tak lagi punya nilai sebagai manusia. Ia tak lebih dari benda mati yang dikomoditaskan dan dieksploitasi sedemikian rupa dengan segala modus operandinya oleh segelintir orang yang mengaku pemilik modal. Muncullah disorientasi dan disorganisasi sosial yang meresahkan. Dalam situasi ini, memicu keinginan untuk melenyapkan gigantisme kapital tersebut melalui tata sosial baru yang disebut sosialisme. Yang kedua, sosialisme ilmiah. Yang membedakan sosialisme Marx dengan sosialisme lainnya adalah bahwa Marx menyusun gagasannya berdasarkan pada syarat-syarat objektif perkembangan masyarakat, sehingga ia menamakan sosialisme ilmiah. Syarat objektif ini mengacu pada dua hal, yaitu kekuatan-kekuatan produksi dan relasi-relasi produksi. Kekuatan produksi mencakup orang yang bekerja, alat produksi, dan bahan yang digunakan. Intinya, relasi manusia dengan alam. Sementara relasi produksi kaitannya dengan segala segi kehidupan manusia yang ada hubungannya dengan proses produksi, termasuk dengan lembaga sosial. Di antaranya, campur tangan kaum borjuis yang membuat mereka menderita. Dua poin tersebut selanjutnya dalam struktur determinisme ekonomi Marx disebut basis yang mempengaruhi superstruktur. Menurut Marx, dua hal itu menjadi faktor objektif dari setiap perkembangan masyarakat. Dalam ideologi Jerman, dia membagi 5 perkembangan masyarakat, yaitu yang pertama, komunal primitif, masyarakat bersifat pemilikian kesukuan. 2. Masyarakat perbudakan, munculnya hak milik pribadi. 3. Masyarakat feodal, penguasaan atas tanah. 4. Masyarakat borjuis, munculnya kaum kapital dan buruh yang dipekerjakan. Dan 5. Masyarakat sosialis, yaitu masyarakat tanpa kelas. Dari setiap lompatan perkembangan tahapan masyarakat ini, semuanya didasari atas kondisi objektifnya, kekuatan produksi dan relasi produksi. Temuan ini selanjutnya diistilahkan materialisme historis. Jadi, faktor perkembangan masyarakat bukanlah sesuatu yang mengawan di langit metafisika begitu saja, melainkan sesuatu yang empiris, objektif dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat sosialis. Lalu, bagaimana sosialisme digambarkan Marx? Marx banyak menjelaskan sosialisme dalam Jerman Ideologi, Manifesto Komunis, Das Kapital, dan naskah-naskah ekonomi serta filsafat 1844. Sebenarnya sulit rasanya menjelaskan masyarakat yang seutuhnya sosialis, lantaran tak ada satupun di antara kita yang sudah mendahului di zaman tersebut. Tetapi, Marx menjelaskan material-material yang mendasari kemungkinan lahirnya masyarakat sosialis. Meraba masyarakat sosialis perlu mengkaji bagaimana sejarah masyarakat borjuis.
Melalui materialisme dialektis, Marx menganalisa masyarakat borjuis yang berujung sosialisme, bahwa kapitalis pada dirinya mengandung kontradiksi internal. Kontradiksi ini dapat dilihat dari watak kapitalisme itu sendiri, yang ekspansif dan saling melemahkan satu sama lain. Produksi kecil gulung tikar akibat bentangan sebaran output produksi besar-besaran yang kian gencar melalui free trade atau pasar bebas. Yang keempat, tugas proletariat. Proletariat menempati posisi istimewa dalam proses revolusi sosialis. Marx menyatakan bahwa dari semua kelas yang sekarang berdiri berhadap-hadapan dengan borjuis, hanya proletariatlah satu-satunya kelas yang betul-betul revolusioner. Kelas lain melapuk dan akhirnya lenyap di telan industri besar. Hal ini karena kaum tersebut hanya berupaya menyelamatkan diri dari kemusnahan. Mereka justru berupaya untuk kembali memutar sejarah, sehingga sikapnya konservatif dan bahkan reaksioner. Marx juga menegaskan bahwa sudah menjadi takdir sejarah bahwa mula-mula perjuangan dilakukan oleh orang-orang dari kalangan proletar, kemudian buruh-buruh di suatu pabrik, lalu oleh buruh-buruh dalam suatu perusahaan, buruh suatu negara, hingga buruh secara internasional. Untuk itu, bersatunya buruh menjadi kunci revolusi sosialisme. Hingga di akhir manifesto komunis, Marx tegas menyatakan, kaum buruh bersatulah. Dengan demikian, sosialisme terwujud karena kapitalisme jahat, melainkan karena masyarakat memiliki syarat objektif untuk penghapusan hak milik pribadi. Yang terakhir, kritik atas sosialisme Marx. Belum terwujud sosialis, tampaknya kritik atasnya sudah bertubi-tubi. Di antaranya, bahwa penghapusan kepemilikan pribadi menimbulkan kekerasan, perampasan, dan kemalasan umum, sehingga berhentilah semua pekerjaan. Dengan begitu, tata kehidupan tidak akan berjalan. Marx menjawab jika bersandar pada argumen ini, mestinya dari dulu borjuis sudah lenyap karena mereka pemalas. Tidak bekerja tetapi mendapat sesuatu, hidup mewah dengan memeras keringat kaum buruh. Bahwa penghapusan milik pribadi apakah berarti juga penghapusan hak atas istri, sehingga akan lahir satu istri untuk semua. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Menurut Marx, bukankah selama ini para kapitalis kaya telah melakukan praktek kepemilikan bersama atas perempuan, sebagaimana terjadi melalui praktek-praktek prostitusi? Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.